suami istri itu masih ibadahnya salah, kemudian kau tidak sah katakanlah, maka sang suami yang mikul dosa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi waqa'ih. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi hayatih. Alhamdulillahilladzi tafarrada bi qudratihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di sore kali hari ini untuk mengkaji kitab Uqudul Ijen yang akan disampaikan oleh Mas Syaiful Bahri. Pakai kiai Mas? Nggak usah. Ya seperti biasa sebelum kita mengawali mendalami kitab Uqudul Ijen, ini perspektifnya bisa kemana-mana ya, meskipun nanti yang dibahas adalah peran suami dan istri. Ini yang jomblo-jomblo juga banyak. Nanti biar mengaji dan mengkaji supaya nanti bisa menjalin keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu bagaimana gitu. Kita buka dengan bacaan umul kitab. Semoga pada kesempatan sore kali hari ini bisa manfaat, berkah di dunia wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa Bariha bahri abdati jumi'u muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi idzni syaitan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk selanjutnya saya haturkan kepada panjenenganipun Mas Syaiful Bahri untuk menyampaikan kandungan yang ada di dalam kitab Uqudul Ijen karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang nanti akan diulas perihal bab selanjutnya, karena yang kemarin kita sudah membahas mengenai muqaddimah ya Mas ya. Baru muqaddimah, perspektif antara suami dan istri dalam tanggung jawabnya masing-masing, haknya masing-masing, itu seperti apa di dalam konsep yang ditawarkan sama Syekh Nawawi Al-Bantani. Nanti hadirin semua barangkali ada yang mau menanyakan atau menanggapi, bahkan tidak sepakat juga nggak masalah. Untuk waktu dan tempat kepada beliau Mas Syaiful Bahri masykurah. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati, yang saya banggakan, host kita, moderator kita, sahabat Aki, dan juga segenap pecinta nyong kopi, dan juga khususnya sahabat saya Mas Fatur, The Nyong Kopi Owner, dan juga segenap pemirsa sekalian. Yang pertama, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini akhirnya kita bisa bertemu kembali dalam kajian Uqudul Ijen sesi 2. Yang kedua kalinya, salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita nanti santai saja. Yang jelas saya tidak takut karena di samping saya ada juga sahabat Akib ini juga tidak kalah alimnya, maka akan lebih nanti diskusi kita mengalir saja dan kami sebagai pengantar dari diskusi kita. Baik,
Kemarin kita sudah bahas muqaddimah ya. Muqaddimah terkait dengan isi kandungan dari kitab ini dan kita masuk pasal awal. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa bi ulumihi wa ata alaina min karamatihi wa barakatihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal fi bayani huquqiz zaujah al-wajibati 'ala az-zauj. Al-faslu utawi fasal al-awalu kang awal iku fi bayani huquqiz zaujati dalam nerangaken pira-pira hake bojo wadon al-wajibati kang wajib 'ala zauji ngatasé bojo lanang. Hak-hak dari istri yang itu merupakan kewajiban seorang suami. Qala Allah Ta'ala fi suratin Nisa, qala dawu sapa Allah Gusti Ta'ala fi suratin Nisa ing dalam surah An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Wa ashiruhunna lan nyrawungono sira kabeh ing pira-pira zaujah bojo wadon bil ma'ruf kelawan bagus. Ai bil adli tegese kelawan adil fil mabiti ing dalam nginep wa nafaqati lan awe nafaqah wabil ijmai dan kelawan bagus fil kauling dalam pengucap. Pasal ini dibuka dengan ayat Al-Quran surat An-Nisa wa ashiruhunna bil ma'ruf yang sering kita lihat di pajangan pengantin biasanya. Nanti sahabat-sahabat kalau jadi pengantin, kalau menikah bukan payu maksudnya, nanti biasanya ada tulisan wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu. Pergaulilah istrimu dengan baik begitu. Itu pengingat bagi calon pengantin. Pergaulilah dia dengan baik, lon-lonan. Ditafsiri di sini oleh Imam Nawawi bil ma'ruf itu ai bil adli. Maksudnya dengan adil. Nah, ini bahasa adil ini jadi kalau bagi para suami jadi momok. Karena apa? Gara-gara bil adli ini untuk bisa poligami susah kan? Karena apa? Bisa adil apa tidak kan begitu? Bagi para istri ini senjata bagi istri tua untuk menghalang-halangi suami untuk menikah lagi, itu bisa adil apa enggak? Yang kedua juga ditafsiri bil adli fil mabit dalam hal qasam ini. Dalam urusan tempat tidur, urusan tidur juga harus adil. Jadi soalnya bojo-bojo aku dikeloni anak maksudnya aja dianggurna. Kemudian juga wan nafaqah, adil di dalam hal nafaqah, wabil ijmal bil qaul, dalam urusan baik dalam perkataan. Waqala walahunna lan iku kedue pira-pira bojo wadon alal azwaji wajib ing atase pira-pira bojo lanang mislul ladzi utawi padane perkara lahum kang kedue azwaj alaihinna ing atase pira-pira bojo wadon minal huquqi nyatane saking pira-pira hak fil wujubi ing dalam wajib wastihqaqil mutalabati lan amrih ngahaki panyupri alaiha ing atase azwaj fil jinsi ing dalam jenis bil ma'rufi kelawan bagus. Dan juga perempuan itu berhak mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana yang diinginkan laki-laki. Nanti saya akan kalau dibaca semuanya gak ya. Nanti beberapa poin penting yang mungkin harus saya sampaikan. Jadi bahwa kalau Abdullah bin Abbas di sini dikatakan waqala Ibnu Abbas, maksudnya adalah Abdullah bin Abbas. Makna dzalika inni uhibbu an atazayyana limraati kama tuhibbu an tatazayyana li. Artinya saya itu suka untuk berdandan, laki-laki ini, saya suka untuk berhias untuk perempuanku, untuk istriku, sebagaimana istriku juga berhias untukku. Maksudnya begitu. Imam Abdullah bin Abbas itu menafsir ayat tersebut begitu. Jadi perempuan juga berhak mendapatkan apa yang sebagaimana yang laki-laki inginkan. Ditafsiri begitu. Maka ini tafsiran Abdullah bin Abbas. Ruya anin nabiyyi fi hajjatil wada.
Ruya dan riwayatakan anin Nabi sing Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa annahu stune Kanjeng Nabi ku kala tu sapa Kanjeng Nabi fi hajjatil wada ing dalam haji wada dawe ba'da an hamida ing dalam sause yen toh muji sapa Nabi Allah ing Allah taala wa asanalan ngalem sapa Kanjeng Nabi alaihi ngatasé Allah wa wa'adha lan mituturi sapa Kanjeng Nabi al hadirina ing pira-pira kang hadir ala wastausu ala eling-eling ayatan bahu tegese eling sira kabeh ya qaumi hai kaum ingsun lima maring perkara yulqa kang den tibaaken apa ma ilaikum maring sira kabeh wastausu lan padha nglakonana sira kabeh makna murabbin nisa iklawan pira-pira wadon khairan ing bagus. Ini wasiat Nabi ketika haji wada, ketika haji terakhir, haji perpisahan. Nabi itu berwasiat wastausu bin nisa'i khairan. Ai akbidu wasiyati fihinna wa'malu biha warfaqu bihinna wa ahsinu isratihinna fa innal wasiyah bihinna akidun. Ini tafsir dari Imam Nawawi. Jadi terimalah nasihatku dalam urusan perempuan wa'malu biha dan pergaulan mereka dan lakukanlah wasiatku warfa'u bihinna dan muliakanlah mereka wa ahsinu usratihinna dan perbaikilah baguskanlah pergaulan dengan mereka fa innal wasiyata bihinna akidun. Dan wasiat ini wasiat bahwa Rasulullah itu mewasiatkan kepada umatnya untuk betul-betul menjaga, menghormati dan rumat bahasanya. Perempuan itu wasiat ini adalah akidun, sangat dikukuhkan. Alasannya apa? Perempuan kenapa kok harus seperti itu kan? Mbak, ini tema sayang istri, ini sayang wanita ini. Kenapa kok perempuan harus seperti itu kan? Litu'fihinna wahtiyajihinna ilaman yakumu bi amrihinna litu'fihinna krono apse pira-pira nisa wahtiyajihinna lan butuhe pira-pira nisa ilaman maring wong yakumu kang jumenengi sapa man bi amrihinna kelawan pira perkarane nisa. Perempuan kenapa kok harus seperti itu kan? Karena litu'fihinna, karena mereka itu kalau bahasanya apes ya, mereka itu penuh dengan keterbatasan. Ya, sangat terbatas ruang dan waktu, terbatas aturan, terbatas macam-macam, sehingga mereka wahtiyajihinna ilaman yakumu bi amrihinna, dan mereka juga sangat membutuhkan orang yang bisa mengurusi urusan mereka. Makanya kalau di Saudi itu di mal-mal, di toko-toko, di pasar-pasar yang belanja itu laki-laki. Yang belanja sayur mayur itu laki-laki. Ini debatable ini. Jadi saking terbatasnya akses perempuan, maka mereka itu dikatakan mereka dikatakan lemah. Litu'fihinna sandia wahtiyajihinna ilaman yakumu bi amrihinna, begitu. Sangat membutuhkan orang yang mengurusi urusan mereka. Saya kira itu sahabat, dan juga ini ada tafsiran lafadz ya. Fa innama hunna awanun indakum. Dan juga perempuan itu ibaratnya itu adalah awanun, tawanan, buyungan. Tamlikuna minhum syai'an ghairu dzalik illa ayatina. Ya. Dan istri itu ibaratnya tawanan perang yang tidak bisa apa-apa, kudu diopeni. Untuk itu harus dihormati, diopeni, dan betul-betul tanggung jawabnya penuh, karena mereka itu lemah, tak kuasa apa-apa. Kalau dipikir logika, ya perempuan itu apa? Kuasanya terhadap laki-laki? Tidak, tapi sebaliknya, laki-laki lah yang berkuasa terhadap istri. Makanya dari perspektif ini perempuan itu lemah, merdeka. Maka harus diopeni betul, dihormati. Di sini
illa ayatina bi fahishatin illa ayatina angin yanto nekani sapa nisa bi fahishatin kelawan penggawe ala ai nusuzin tegese nuzus mubayyinatin kang pertelo. Jadi kecuali kalau perempuan, kalau kita itu ya ada batasan. Kecuali kalau ada perempuan yang istri itu yang punya perilaku buruk, bifahisatin ditafsiri ainusuzin. Purik itu apa? Membangkang. Ya. Kecuali kalau sang perempuan itu atau sang istri itu membangkang, wani karo sing lanang. Dan itu jelas ya, nusuzin mubayyinah. Jelas sekali. Jelasnya bagaimana? Aidhahiratin bi andhaharat amaratuhu. Kelawan yen pertelo apa amaratuhu pira-pira tetengere nuzus. Fa in fa'alna mongko lamun nglakoni sapa nisa bi an adharo kelawan yen pertel ban adharna kelawan yen mertelaken sapa nisa an nusuza ing nusus fahjuruhunna mongko ninggalo sira kabeh fil madhaji ing dalam pira-pira gonduru. Kalau ada istri yang kok wani ya, apa namanya, berani sama suami, maka caranya bagaimana? Fahjuruhunna fil madhaji. Ya, kalau perempuan sudah membangkang, menunjukkan perlawanan, ya, maka fahjuruhunna fil madhaji, tinggalkanlah dia di tempat tidur, alias aja turu bareng. Ini langkah pertama begitu. Ya, sing wadone ora gelem ngekna kopi, ora gelem kena sarapan wani, diomongnya dituturi ya wani. Wah, ini nuzuz. Ini apa? Ini namanya amarat. Sudah terlihat tanda-tanda nuzusnya. Padahal sang suami sudah memenuhi kewajiban nafkah, oke. Begitu seterusnya. Tapi kok nuzuz? Maka jalan pertama adalah fahjuruhunna fil madhaji, tinggalkanlah dia di tempat tidur, alias aja turu barang disit. Saya keturunan yang ngarep TV bewis. Yang butuh melebu ya war sejen maksudnya ya udah kita tidur sendiri-sendiri. Kalau bahasa kesininya apa? Bisa ranjang. Iya, bisa ranjang lah. Tetap satu rumah tapi turunnya dewek-dewek. Sehingga apa? Harapannya adalah sang istri akan tahu diri. Kenapa sih suamiku tidak mau tidur denganku lagi? Oh gitu. Cara bahasa Jawa nake mutungi. Begitu. Ayatazuluhunna fil firos. Tegese nyingkriya sira kabeh ing nisa fil firos ing dalam kasur atau lamek turu. Wa taraku lan ninggalo sira kabeh madhajihinna ing gontor bisa. Ayen naum tegese turu mahunna serta nisa. Tujuannya apa sih? Wa hadzal hajru li'anati lahu li'annahu lihajati sholahiha. Tujuannya adalah li'anati nulungi lahu maring zaud li'annahu krana setuhune hajru iku lihajati sholahiha, krana butuh napa meneraken atau ngarepaken bagus ing. Tujuannya adalah untuk justru memperbaiki. Harapannya dia itu nanti akan berpikir merenung kenapa sih sing biasanya turunnya dikeloni saya kira dikeloni, sing biasanya iya, sehingga berpikir sing lanang nyong lagi kene ngapa sih, dipikir oh iya saya nyong saya kira nyiapna kopi hari esok, jangan-jangan. Nah, maksudnya begitu. Jadi apa namanya, kalau kemudian famata lam tasluh mongko ing dalam nalikane ora bagus ora bener sapa nisa bojo wadon fal hajru mongko tawi ninggal iku bakin tetep wa in balagha senajan temoko apa hajru sinina ing pira-pira taun. Gitu ya. Wa mata salahat lan ing dalam sumangsane bagus
sapa nisa fala hajra mengkorono ninggal turu iku mujud. Bahkan kalau ternyata sang istri itu setelah tidak dikeloni, tidak di satu kamar kok tidak sembuh-sembuh, kelakuannya masih sama, fal hajru bakin, maka situasi itu bisa diteruskan. Iya kuat. Iya, mau nggak sampai salah bojone sitok. Fal hajru bakin. Bahkan wa in balagha sinina, walaupun sampai kalau dibutuhkan sampai bertahun-tahun. Dah. Iya kuat-kuatan berarti. Sampai salah satu minta maaf. Artinya ini adalah bentuk pendidikan, bentuk pembelajaran sang suami, bentuk takdibnya suami dalam memberikan pembelajaran sang istri karena dia nuzus, karena dia itu telah berani, karena dia telah melanggar ketentuan sebagai istri. Maka hukumannya adalah seperti itu. Jadi belum sampai yang namanya tukaran, maka kemudian ini strateginya bukan besok kalau nanti sahabat menikah kemudian katakanlah terjadi hal seperti itu, ya begitu caranya. Ya, tinggal deleng TV wis. Anglalu di teman berak. Kemudian wadribuhunna wa inda ba'dil ulama ghayatul hajri syahrun. Tapi ada sebagian ulama yang memberikan batasan hajar, batasan meninggal di tempat tidur, meninggalkan dia di tempat tidur. Ghayatul hajri utawi katoke ninggal kontur iku syahrun saulan. Ada yang membatasi 1 bulan. Wadribuhunna lan mukulo sira kabeh ing nisa dorban kelawan pemukul ghairu mubarrihin kang ora nacataken, kang ora natoni. Kalau kemudian kok tidak efektif cara ini, maka boleh dipukul. Lulu iya, tiris ekinya macam itu. Enggak iya, wadribuhunna durub, tapi ada ketentuan dorban ghairu mubarrihin, dengan memukul yang tidak melukai. Karena ini adalah dorbata ta'dib, memukul untuk memberikan pembelajaran. Kayak seorang guru memukul muridnya lah, itu kan bukan memukul untuk menyakiti. Oh iya, karena saya juga ngajar gitu ya, kalau bocah ndablek kan kadang pakai buku. Kon diomongnya angel temen sih. Ini bukan pukulan yang menyakiti, karena penyakit kan hajar temenanan tadi kena. Nah ini namanya dorban ghairu mubarrihin, memukul yang tidak menyakiti, tidak melukai maksudnya. Nah ini nanti sangat debatable ini. Oh ini berarti KDRT ini, KDRT ini, kalau kan begitu. Siapa yang pertama kali kan di shooting, direkam, laporkan, wes panjang urusannya. Ini memukul ini adalah langkah kedua setelah hajru tadi tidak efektif. Kok simbangkang merasa benar sendiri. Tapi fa'in ata'nakum wa huwa alladzi la yuksiru udman wa la yusinu udwan ay turban ghairu syadidin. Nah, ini memukulnya itu dijelaskan, memukul yang tidak sampai melukai tulang, tidak tidak menyakiti, ay turban ghairu syadid, memukul yang tidak terlalu. Nah, itu wadzalika illam yarji'na bil hajron. Kalau memang dia itu tidak sembuh dalam tanda petik ya, tidak insaf karena ditinggalkan tidur di tempat tidur, dia enggak insaf maka dipukul. Tapi fa'in atoknakum mengkola montoat sopo nisa ing sira kabeh fima ing dalam perkara yo tukang dikarepaken apa ma minhunna sing nisa fala tabuhu mongko aja nyupri sira kabeh etat lebu tegese nyupri sira kabeh alaihinna ing atase nisa sabilan ing dalan
aitori kondalan ila durbihinna maring mukul nisa zulman kelawan nganiaya. Tapi kalau kemudian mereka sudah kembali kepada sudah sembuh dalam tanda petik, sudah baik kembali, sudah insaf sadar, maka ya sudah cukup sampai di situ. Karena apa? Fala tabghu ailihinna sabilan. Jangan kau mencari-cari kesalahan lagi untuk bisa memukul dia, entah itu kesalahan yang lampau gitu. Janganlah kalau sudah insaf, tobat, sudah minta maaf, ya sudah cukup selesai. Jangan cari-cari masalah lagi, cari-cari kesalahan lagi, sehingga nyong durung marah mangat durung nyelentik durung ngaprat kata. Maka apa? Cari-cari alasan. Jangan, karena sudah selesai, sudah baik lagi dianya. Waj'alu makana minhunna ka'allam yakun, maka jadikanlah dia sebagaimana dia sebelumnya, begitu. Alias sebagaimana dia ketika belum melakukan kesalahan, karena sudah minta maaf, sudah baik lagi. Karena apa? Fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah. Karena orang yang taubat dari dosa seperti orang yang tak punya dosa. Kalau dia itu sudah minta maaf, ya wis mas nyong jaluk pangapurane, nyong besok gawe kopi maning wis. Katakanlah, hanya karena itu katakanlah. Ya sudah cukup selesai. Jangan dicari-cari lagi kesalahan, sehingga punya cara untuk jalan alasan untuk memukul dia. Kalau dia minta maaf sudah cukup, ya sudah. Karena fa inna ta'ib minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang taubat dari dosa sebagaimana orang yang tak punya dosa. Gampang. Kalau berdosa pengen hilang dosanya tobat. Lakukan yang maning tobat maning. Enak teman. Iya enak. Ya begitu. Ini adalah bentuk pembelajaran dalam urusan perempuan. Artinya sebegitu kita menghormati perempuan, memuliakan perempuan, memperlakukan dia dengan hormat, dengan batasan ketika dia tidak nuzus. Kalau nuzus, ya maka baru kemudian ada tindakan. Innalakum ala nisaikum haqqon walinisaikum alaikum haqqon fahaqqukum alaihinna ala eling-eling. Innalakum setuhuna iku kedua sira kabeh ala nisaikum ing atase pira-pira wadon ira kabeh haqqon ana hak walinisaikum lan iku kedua pira-pira wadon ira kabeh alaikum ing atase sira kabeh haqqon ana hak. Fahaqqukum mongko te hak ira kabeh alaihinna ing atase nisaiku la yu'tina yen to ora ngidekaken sapa sira kabeh sakum ing pira-pira lemek turu ira kabeh man ing wong takrohuna kang sengit sira kabeh wala ya'dzana yen lan ora ngidini sapa nisakum fi buyutikum ing dalam pira-pira omah ira kabeh liman maring wong takrohuna kang sengit sira kabeh ala wa haqquhunna eling-eling utawi hake nisa atau bojo wadon alaikum mengatasi sira kabeh ku antuh sinu yen to bagusi sira kabeh lehina ing atase nisa fi kiswatihinna ing dalam pira-pira sandangan nisa wa ta'amihinna lan pira-pira panganane nisa. Di sini disampaikan bahwa ingatlah bahwa mereka juga punya hak atas dirimu semua. Berarti kita punya kewajiban. Hak istri berarti kewajiban suami yang harus dipenuhi. Fahakukum alaihinna, haknya suami atas laki-laki. Alla yu'tina firasakum man takrahuna wala ya'dana fi buyutikum liman takrahuna. Perempuan itu tidak boleh membuka hati, seperti kemarin, membuka hati, membuka pintu kamar untuk orang lain selain suaminya. Maksudnya begitu. Jangan selingkuh, karena itu berarti mencederai hak laki-laki. Wa qala lan dawu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hakul mar'ati 'ala zauj, hakul mar'ati utawi hak wong wadon 'ala zaujati ngatasé ala zauji ngatasé bojo lanang iku ayut imaha
yen to aweh mangan sapa zauj ing nisa atau ing zaujah ida ta'ima wa yaksuha ida ketasa, harus memberi makan, harus memberikan sandangan, itu kewajiban suami. Walaupun pada prakteknya sekarang nggak tahu ya, kayak perempuan itu kalau beli baju ya beli sendiri ya, umumnya begitu. Dia suka sing lanangin duit, kayak mana tuh dewek. Begitu juga dengan urusan makanan, karena itu maka jadi kalau makanya kemudian jadi seorang istri itu kan enak, dijamin hidupnya sampai mati. Kenapa kemudian suami itu wajib ditaati, dalam tanda petik wajib taati betul, karena apa, semua kebutuhan istri itu adalah tanggung jawab suami, entah itu kebutuhan dunia maupun kebutuhan akhirat. Makanya saking mulianya suami, istrinya seperti itu, sudah dipenuhi semuanya, dunianya akhiratnya dipenuhi. Makanya surga katut neraka manut begitu, dunia manut neraka katut nih. Bahasanya orang tua kan begitu. Jadi begitu mulianya perempuan karena apa, sudah dipenuhi dengan fasilitas yang merupakan kewajiban suami. Istri itu tinggal manut. Maka kalau ada perempuan yang pengen hidupnya dijamin, menikahlah, kan begitu. Maka dia pasti akan dijamin oleh suami. Karena apa? Itu kewajiban dia sebagai suami. Entah itu pemenuhan kewajiban duniawi maupun ukhrawi. Sebegitu mulianya, saking itulah kemudian setiap kali ini disampaikan, maka begitu wajibnya sang istri itu taat kepada suami. Saking wajibnya taat kepada suami sampai saya pernah baca itu di kitab ini juga bahwa seandainya tidak diharamkan, niscaya Rasulullah ya, niscaya akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Karena haram jadi orang tak kongkon. Sebegitu wajib taatnya istri kepada suami sampai-sampai dawuh ngoten, seandainya tidak diharamkan, niscaya seorang istri aku wajibkan sujud kepada sang suami. Karena apa? Sebegitu jaminan. Saya kira itu mungkin tidak usah terlalu panjang-panjang. Ini kalau mau diperdebatkan juga banyak ini. Jadi begitulah sahabat, kewajiban suami yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga. Jadi ini ajaran agama, sehingga kalau kemudian dikatakan orang yang menikah maka separuh agamanya terselamatkan, ya betul, karena sudah sesuai dengan maqasidus syar'iyyah. Iya, hajat hidup, hak untuk hidup bisa selesai ketika menikah, hak untuk bisa melangsungkan keturunan bisa selesai ketika menikah. Maka sebagian maqasidus syar'iyyah selesai dengan menikah. Maka kalau ingin selamat agamamu, ya menikahlah. Sadurunge bojo ya si baru-baru kayak gue, serang-serong kayak gue, nyangsang orang duwe kurungan si manuke. Anggar harus mlebu kurungan wis duwe kurungan dewek manuke. Kalau anggar durung duwe kurungan ya hingkap di dahan mana. Kira-kira begitulah. Maka kemudian untuk menjadi keluarga yang sakinah itu kan anteng wis ana kurungane. Iya, logikanya begitu lah Buddha. Saya kira itu mungkin pengantar dari saya. Nanti kita bisa perdebatan, tidak harus dengan materi yang saya sampaikan. Silakan kita nanti bebas saja sambil santai sambil ngopi. Saya kira begitu. Terima kasih. Monggo. Terima kasih saya sampaikan kepada beliau Mas Saiful Bahri. Ada beberapa poin yang tadi disampaikan, diantaranya adalah bagaimana seorang suami harus memperlakukan baik kepada istri. Jadi asyiruhunna bil ma'ruf ay bil adli. Wafil ijmal fil qawli juga ya, harus berkata baik juga kepada perempuan. Yang kemudian mungkin juga ini narasi semacam ini jarang sampai ini Mas. Wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dan juga tadi sudah disampaikan juga sama Mas Saiful Bahri bahwa tatkala ada perempuan yang kemudian tidak manut kepada suaminya, itu ada tahapan-tahapan dalam perspektif yang ditawarkan sama
Syekh Nawawi diantaranya adalah pertama memperlakukan yang namanya al-hajru. Al-hajru itu mendiamkan si istri untuk tidak tidur bersama lah, ya mutungi itu. Ini sebagai bentuk takdib, memberikan tata kerama menjadi perempuan yang baik itu seperti apa begitu. Dan sadar dan introspeksi diri. Itu al-hajru itu yang pertama. Lantas kemudian di hajru ini saja masih belum baik ya. Ini diperbolehkan sifatnya di dalam perspektif yang ditawarkan sama Syekh Nawawi. Itu adalah untuk dorbu, yakni untuk memukul tapi yang ghairu mubarrih, yang tidak sampai menyakiti gitu. Enggak sampai lebam-lebam begitu kan Mas ya. Jadi kayak semacam mukulnya seorang guru kepada muridnya begitu. Itu ada yang menarik tadi bahwa bahkan boleh untuk mendiamkan sampai bertahun-tahun. Like kuat. Tapi sebagian ulama ada yang mengatakan dibatasi cukup 1 bulan saja. Itu ada beberapa alasan karena wasyiruh nabil ma'ruf itu liduk fi hinna gitu. Mungkin dari teman-teman sedulur-sedulur, mumpung ada perempuan juga di sini, barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau tidak sepakat, itu kayaknya ada yang tidak terima ya. Silakan, monggo para jomblo ataupun yang sudah punya istri, silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan. Ya silakan Mas Khalis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin saya tanyakan tentang orang yang belum punya anak atau dalam artian mandul gitu. Ceritanya kayak gini. Kalau misal ada suami istri yang belum dikaruniai seorang anak dan suami istri itu berencana atau mau bersepakat untuk punya anak dengan cara mengadopsi atau mengambil anak dari panti asuhan. Nah, anak yang di panti asuhan itu statusnya juga punya orang tua. Ya, ada orang tuanya, cuman ya kemungkinan karena orang tuanya hasil hubungan gelap lah mungkin gitu, mungkin ya, misal aja ya gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh ya si suami istri itu yang belum punya anak? Misalkan saya bilang ke panti asuhan, ibu bapak yang jadi ketua atau kepala panti asuhan, saya mau ngambil anak ya. Kenapa ya, kayak gini. Tapi ini punya orang tua, cuma karena kayak gitu. Terus apa yang saya lakukan nah, di anak tersebut, contoh kalau emang mau dibuatkan data seperti akte misalkan supaya anak itu bisa dikatakan legal lah oleh negara gitu, misalkan ya itu anak saya bisa diakui karena punya akte kayak gitu, supaya dalam masuk kategori tercantum di kartu keluarga ya gitu ya. Terus yang jadi yang mau minta anak itu di panti asuhan minta juga sama orang tuanya apa nggak usah kayak gitu ya. Nah, berarti pokoknya ada 2 ya. Yang satu ya izin sama orang tuanya, ya emang orang tuanya juga cuman karena itu. Terus yang kedua ya perlu dibuatkan akte atau dokumen-dokumen yang lainnya gitu, seperti akte biasanya masuk ke KTP terus masuknya ke kartu keluarga gitu. Itu diperbolehkan apa enggak untuk negara kayak gitu. Nah, terus saya bilang sama orang tuanya, perlu bilang sama orang tuanya yang di situ yang nggak mengakui anaknya kayak gitu apa nggak usah gitu.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Holis. Ada lagi enggak dari teman-teman? Oh iya, itu Mas Holis. Minta tolong. Ini para pejuang gender ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau menanyakan perihal tadi kan dijelaskan bahwasanya hak seorang istri itu harus dipenuhi. Bahkan kalau tidak salah monggo dikoreksi, saya pernah dengar ada qaul yang mengatakan ketika seorang istri minta agar air susu yang diberikan untuk anak diuangkan, maka itu diperbolehkan atau harus dipenuhi itu. Sedangkan di sisi lain, saya juga pernah dengar katanya surganya seorang istri itu diridho suami. Katakanlah ada suatu permasalahan, seorang istri menuntut sesuatu yang di luar kemampuan suami dengan dalih qaul tersebut, dan sang suami tidak bisa memenuhi dan menjawab dengan qaul bahwasanya ridhonya saya itu surgamu gitu. Lalu jalan keluarnya itu bagaimana? Jalan keluar ya. Sedangkan dua-duanya itu mempunyai dua pendapat, dua argumen yang sama-sama kuat. Sekian, wassalamualaikum. Namanya siapa namanya? Islah. Iya, Mas Islah. Iya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahmi. Ya. Pertanyaannya, jika suatu ketika ada seorang perempuan yang yakin dengan seorang laki-laki, Ya. kemudian dia menikah. Lah, ternyata setelah menikah si lelaki itu tidak memenuhi kewajiban si perempuan. Sedangkan yang saya tahu ya, tadi dikatakan ridhonya suami itu surganya perempuan. Apa yang harus dilakukan perempuan ketika dirinya hidup berumah tangga itu seperti disiksa? Apakah dia harus bercerai? Sedangkan yang saya tahu Tuhan sangat membenci perceraian. Berarti jalan terbaik yang harus dilakukan sang istri itu bagaimana? Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak di film Indosiar masih. Ya, sinetron. Ada lagi enggak? Ini yang dari perempuan barangkali ada yang mau ditanyakan. Silakan. Ini bukan dominasi loh, Mbak. Ada enggak? Ada lagi, cukup ya. Ini ada 3 pertanyaan. Yang pertama itu dari Mas Holis. Mas Holis menanyakan perihal adopsi anak. Hukum adopsi anak yang kemudian semisal apakah berbeda? Dia mengadopsi anak dan orang tua aslinya, entah yang dari hubungan gelap ataupun terang, karena waktu mati lampu atau tidak itu ya. Itu kemudian apakah hukumnya nanti berbeda tatkala dia mengadopsi anak tanpa izin orang tua asli dengan yang izin dengan orang tua asli begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kemudian dianggap legal menurut perspektif Islam demikian ya? Kalau negara apakah juga iya? Ketika mengadopsi anak namun secara akte kelahiran itu sudah diganti. Misal ini anaknya Malik tapi Malik gak mengakui. Misal ya. Akhirnya diadopsi sama Mas Holis, ya kan? Cuman bin-nya itu diganti bukan bin Malik tapi bin Holis begitu. Apakah hal yang demikian memang diperbolehkan atau tidak? Itu yang pertama. Yang kedua dari Mas Islah. Mas Islah ini memang dari salah satu misal istri punya dalilnya, terus kemudian si suami juga punya dalilnya. Misal istri punya dalil bahwa laki-laki itu harus wasyiruhunna bil ma'ruf kepada dirinya begitu kan, harus berbuat baik kepada dirinya, kepada si perempuan maksudnya gitu. Sedangkan si suami juga, lo gue gak nurut karo aku, gue gak mlebu surga mau gue gitu Mas. Jadi ada semacam kesannya sesuatu yang bernegasi antara satu dalil dengan dalil yang lain begitu. Itu dari Mas Islah. Terus yang ketiga itu dari Mas Fahmi ya namanya ya. Mas Fahmi itu langkah terbaik itu bagaimana?
seandainya ada seorang istri yang tidak diperlakukan baik oleh suaminya, lantas banyak pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa ridho Tuhan atau surga ya berada pada ridho suaminya, sedangkan dia itu dalam keadaan tersiksa gitu. Kalau semisal ditempuh dengan cara perceraian, katanya abghadul halal Allah itu tolakun, sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan diantaranya adalah, tapi halal itu adalah tolak begitu. Mungkin untuk 3 pertanyaan ini langsung disambut saja oleh beliau Mas Saiful Bahri Pekdal Sawa Pangkenan kula sumanggaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih, menarik ini sahabat. Yang pertama ini mungkin lebih perspektifnya bukan wilayah saya pribadi ya. Beberapa hal bukan wilayah pribadi, ini kaitan dengan hukum menurut saya. Yang jelas tabani itu adopsi. Tabani itu saya hanya bisa melihat dari kacamata fikih. Artinya kalau toh kemudian dia katakanlah tabani, dia aku anak begitu, maka yang jelas ya statusnya tidak masih orang lain, tidak dapat waris dan seterusnya, masih statusnya orang lain. Kalau kemudian urusan hukum, ya urusan status kewarganegaraan, status kependudukan, kalau itu bisa masuk dalam kartu keluarga bisa. Karena siapapun di rumah saya yang menempati rumah saya tidak harus keluarga saya. Ketika ada orang lain yang menempati rumah saya selama 6 bulan, maka desa bisa mengeluarkan surat keterangan domisili sebagai pengantar untuk masuk ke dalam kartu keluarga saya. Nanti di kakak saya dia masuk dan statusnya bukan anak tapi anak angkat begitu. Itu begitu, di statusnya begitu. Karena dulu saya begitu, orang tua saya begitu. Di kakaknya itu ada orang lain, sepupu saya yang memang orang tuanya meninggal, hidup bersama kami dan masuk kakak statusnya, anak angkat begitu dalam keterangan. Di bawahnya orang tua juga beda. Yang jelas itu yang kaitan dengan itu mungkin bisa konsultasi dengan Disduk Capil itu. Iya, nanti ngajinya sama orang Capil itu. Artinya saya tidak punya kompetensi, barangkali apa yang saya sampaikan itu salah begitu. Yang jelas ini yang saya tahu, karena prakteknya begitu. Prakteknya begitu. Yang masuk kakak itu bukan hanya orang yang punya ikatan darah, bukan. Yang menempati rumah itu kalau sudah memenuhi ketentuan bisa masuk ke dalam kartu keluarga, bisa. Kaitan dengan tadi itu lebih bersifat konsultasi keluarga ya. Ini nggak ada kaitan dengan hukumnya, bagaimana hukum, tidak ada. Artinya kalau kemudian dia anak hasil hubungan di dalam kegelapan gitu ya, hubungan gelap, ya itu itu tidak ada kaitannya dengan yang tadi disampaikan. Yang jelas kalau memang tabani tadi, adopsi tadi, itu juga tidak ada ketentuan. Jadi dia itu masih dianggap orang lain, alias dia tidak punya hak-hak sebagaimana anak kandung. Termasuk juga ketika orang tuanya mau menikahkan, kalau memang anaknya adalah perempuan, sang orang tua angkat tidak bisa menikahkan karena statusnya dia adalah orang lain. Ini yang saya maksud. Warisan juga sama, tapi bisa, tapi dengan wasiat, begitu. Saya kira itu mungkin sahabat, karena ini beberapa hal ini di luar kuasa saya untuk menjawabnya. Takutnya salah ini nanti. Oh iya, artinya kalau di Eropa itu undang-undang yang mengatur tentang adopsi sudah sangat jelas sekali. Caranya begini, harus begini, ketentuannya, persyaratannya dan seterusnya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu ketentuannya harus bagaimana. Karena di panti asuhan juga tidak semuanya itu anak buangan. Tidak semuanya anak buangan. Kadang juga orang tuanya masih ada utuh, karena tidak mampu kemudian nyerah, dinsos ambil alih, masukkan ke panti asuhan dan seterusnya. Maka mungkin ada MOU dan seterusnya. Saya kira mungkin itu. Karena itu saya kira di luar kuasa saya menjawabnya ya. Saya kira itu mungkin sahabat nanti barangkali ada yang lebih tahu. Yang jelas yang bisa saya sampaikan dari kacamata fikihnya begitu. Tidak bisa tabani itu menjadi anak kandung, tidak bisa. Kemudian yang kedua,
Nah ini apa namanya? Ini yang jadi makanya begini sahabat. Saya ada kisah kalau jenengan masih ingat kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah Amirul Mukminin dan dia diwaduli, dikeluhkan ya oleh sahabatnya. Jadi dia punya istri yang sangat cerewet dan sudah nggak habis pikir, sudah nyerah dengan istrinya yang sangat cerewet. Bendina gaweane ngomel be. Akhirnya apa? Nggak kuat, nggak sabar, dia berkeluh ingin mengadukan nasibnya kepada khalifah, kepada presiden. Ya curhat kalau presiden yaitu Umar bin Khattab. Sampai di depan rumah Umar, dia mau mengetuk pintu, tok tok tok, tapi di dalam ternyata apa? Dia mendengar Sayyidina Umar sedang dimarahi habis-habisan. Lagi digonyang bidaning sing wadon. Sayyidina Umar tanpa menjawab, diam 1000 bahasa. Dan Sayyidina Umar tadi mendengar ketukan pintu tadi mendengar. Ketika sahabat tadi mendengar, nyongkan wadul bojone nyong cerewet kaning. Aduh, kita senasib berarti kita pada begoroh. Sebalik maning wis. Dia kembali. Ketika balik kanan Sayyidina Umar membuka pintu, dipanggillah sahabat tadi. Dia sampaikan sekian cerita seperti itu. Dan sahabat bertanya, Umar, kenapa kau seperti itu? Kau itu adalah presiden, khalifah, junjungan kami. Cukup gaya wong wadon beko mengkeret. Kenapa? Jawaban Umar apa? Wahai sahabatku, ya, bukannya saya tak berani, bukannya saya tak punya kuasa, tapi istriku yang telah mengabdi kepadaku, istriku yang telah memasak makananku, istriku yang telah merumat anak-anakku, istriku yang telah mengabdikan semua mendaya gunakan potensinya untuk kelangsungan rumah tanggaku, yang notabene itu adalah tanggung jawabku. Sebagian besar yang dia lakukan adalah tanggung jawabku. Dan ternyata aku tidak melakukannya, sehingga ketika dia marah seperti itu, diamnya saya itu belum ada apa-apanya dengan pengorbanan yang diberikan dia untukku. Begitu kata Umar. Jadi sehingga nyong bentuk pengabdian dia kepadaku itu sudah melebihi batas, sehingga nekepan jengkel 24 jam nyong terima. Tak rego kenapa habis. Ini bahasanya Umar. Ini jawabannya sangat filosofis sebenarnya ya, sangat filosofis. Ya kalau bicara fikih ya begitu. Kalau dikatakan bahwa air susu tadi harus dibayar, ya betul. Karena kewajibannya adalah itu. Kewajiban suami adalah memberikan nafkah, memberikan makan kepada anak dan istrinya ketika anaknya itu masih bayi. Primen wong kudune nyusoni, maka apa? Sang istrilah yang menyusui. Maka ini jawaban Umar. Maka istriku telah menyusui anakku yang sebetulnya bukan kewajiban dia. Begitu, makanya panjengkelah kayak apa yang menerima baik. Begitu sahabat. Jadi sekali lagi dalam berumah tangga itu tidak ada rumus yang sama, tidak ada formula yang sama yang bisa mawaddah ya, yang bisa menjadikan keluarga itu bahagia. Tidak ada. Tiap keluarga punya formula yang berbeda. Bahkan satu keluarga pun di waktu yang berbeda, formulanya berbeda. Saya yakin itu. Maka sahabat kalau nanti menikah ketika belum punya anak akan sering berselisih. Ketika udah punya anak sangat berbeda. Nyong ngomong karena yang mesti ngelakoni, Pak. Oh iya, ketika masih dewekan, wes cemburu-cemburuan kayak, wah apa nih sing lanangnya ganteng, wah gampang cemburu. Tapi setelah sudah punya anak itu sudah menjadi nomor sekian. Maka punya formula yang berbeda. Saya kira begitu sahabat. Jadi kalau bicara seorang istri harus taat dan patuh kepada suami, betul. Tapi di sisi yang lain seorang suami juga harus paham tentang kewajiban dia. Kalau kemudian kita menuntut istri untuk taat penuh 100% kepada kita, maka pertanyaan yang harus disampaikan kepada diri kita dulu adalah, sudahkah kita memenuhi tanggung jawab kita sebagai suami secara utuh? Begitu.
Jadi ngasih makan yang layak, ngasih pakaian, termasuk taklim, ngasih ilmu pembelajaran. Sholatnya bagaimana sang istri, ibadahnya bagaimana sang istri. Kalau kemudian ibadahnya masih salah, suami yang nanggung dosa. Oh iya, kalau suami istri itu masih ibadahnya salah, kemudian kau tidak sah katakanlah, maka sang suami yang mikul dosa. Wah ini bahayanya muncul kayak gue ismucun dari ini kepenak tok. Hari celingkrik gua. Urusannya sampai sana sahabat. Saya kira itu jadi urusan itu sangat tidak akan habis kalau diperdebatkan sekali lagi. Karena apa? Kon wajib patuh karo nyong kon nyusoni kudu patuh. Satu sisi begitu, tapi di sisi yang lain nafkah mengasih makan kewajiban suami, tukaran dan akan ada habisnya. Maka kalau bicara adil tidak akan ada ukuran. Mohon maaf kalau bicara adil tidak ada ukuran baku. Kau adil ke? Nggak bisa. Nah ukurannya adil di mana sahabat? Di mana? Tidak ada. Tidak ada. Nah ukuran adil apakah harus sama? Nggak ada. Tidak ada ukuran baku yang tentang keadilan. Maka kalau perempuan menuntut suami itu agar adil sehingga boleh poligami, ya coba sang perempuan tanya adilnya seperti apa? Tidak ada ukurannya. Dikira karena ukurannya kan hati. Anggar hati ini wis marem cukup kan begitu. Nah susah kan kalau ukurannya hati. Bagi satu orang ini adil, bagi orang lain ukuran itu belum adil. Susah. Maka kembali kepada ukuran kerelaan dan keridhaan. Saya kira itu. Iya. Oh iya. Sebenarnya yang makro yang saya baca nanti ada lagi di bawahnya itu beberapa kalimat itu begini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ayyuma rajulun tazawwaja imra'atan ala maqalla minal mahri aw akthar laisa fi nafsihi ayyudiya ilaiha haqqaha khadda'aha famata wa lam yu'addi ilaiha haqqaha laqiyallahu yaumal qiyamah wa huwa zanin ay atimun. Barang siapa laki-laki yang ingin menikahi seseorang perempuan dengan mahar yang dia sampaikan, tapi dalam hatinya tidak ada niat untuk menunaikan haknya sang istri, hanya dengan bujuk rayuan agar bisa mau menikah dengan saya, katakanlah begitu. Tapi apa di dalam hatinya yang paling dalam sebenarnya tidak ingin memenuhi janji tersebut. Iya, buayalah. Kalau kau mau jadi istriku, niscaya akan aku belikan pesawat terbang, katakanlah begitu. Ya. Dan ternyata setelah menikah dia tidak memenuhi hal tersebut, maka apa? Kalau dia nanti mati ya, dan sampai mati dia tidak memenuhi, maka apa? Laqiyallahu yaumal qiyamah wa wazanin ay atimun. Maka dia akan menghadap Allah statusnya seperti orang yang zina. Ta'udzubillah min dzalik. Maka jangan mudah menggombal ya, hanya untuk bisa mendapatkan izin menikah ya. Kalau kau menikah denganku, jangan takut. Ya, tapi ternyata itu hanya riwan gombal agar dia mau menikah dan ternyata tidak dipenuhi. Ini janjinya seperti itu, maka besok di hari kiamat dia akan dibangkitkan sebagai orang yang zina, pendosa besar. Na'udzubillah min. Nah, ya udah. Tapi kan ini demi orang kaya banyak orang bojokoro kaya sih. Nah urusannya apa? Saya kira begitu sahabat. Jadi ini kaitan dengan tadi ya. Kalau kemudian akhirnya minta cerai ya. Yang jelas mohon maaf bahwa sebagaimana minggu yang lampau saya sampaikan bahwa aib nanti ada di bahasan ini. Nanti kalau ada edisi yang kesekian nanti ada. Jadi alasan-alasan yang diperbolehkan untuk bisa dilaksanakan cerai atau gugat cerai, ya ada aib, ya aib-aib yang memang itu oleh syariat sah untuk dijadikan alasan untuk menceraikan istri atau istri minta diceraikan, ya. Jadi kalau bahasa kita di hukum pengadilan agama itu gugat cerai.
minta dicerai. Kalau suami mencerai, perempuan minta dicerai, itu ada. Artinya ini sesuatu yang halal tapi dibenci, tukroh, yang dibenci oleh Allah. Dan kalau memang ini kalau konsultasi keluarga ya, mesti kan karena saya pernah ikut mendampingi teman saya sampai ke pengadilan gitu loh, pasti akan ada islah dulu dihadapkan kepada panitera untuk masalahnya apa sih, kan begitu. Karena pengadilan juga harus mendamaikan, juru damai namanya. Saya kira begitu. Jadi sesuatu yang dimakruhkan, sesuatu yang halal tapi dibenci oleh Allah adalah perceraian. Aib-aib tersebut kalau memang ada sah, maka ini boleh untuk dijadikan alasan bercerai. Kalau memang alasan ini tidak masuk kategori ini, maka tidak bisa dibenarkan. Saya kira begitu. Ini kalau ini sifatnya sifat konsultasi keluarga kalau ini. Iya. Kayak wis bojo ya. Jangan gini. Kalau artinya saya juga tidak satu dua kali mendapatkan ada yang bercerita kepada saya ya. Jadi saya sering mengingatkan bahwa jangan giri-giri ya, jangan buru-buru untuk bercerai, karena bisa jadi masalah ini kalau ketika sudah lewat 1, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun akan lewat begitu saja, akan menjadi masalah yang sepele. Dan saya mengalami dulu ketika ribet dengan istri, urusan-urusan itu kayaknya itu adalah urusan yang besar. Sekarang sangat hanya tertawa saja saya, hanya tersenyum, gemben dewek ribut urusan, sepele sekali ternyata. Betul sahabat. Ya kayak anak-anak muda kan kayak urusan cinta monyet itu kan zaman si seneng-seneng kan kayak wow yo gitu kan ya. Nah kalau kemudian sekarang sekarang kemudian tak kayak begitu. Yakinlah bahwa ini akan terlewati begitu saja. Maka sesuatu yang hari ini kelihatannya wah besar dan menyangkut hidup dan mati, suatu saat ternyata waktu lebih ampuh untuk menjadi obat. Betul, maka biarlah waktu yang mengobati. Ya begitu. Saya kira begitu. Ini urusan problematika rumah tangga yang nanti mungkin bisa diselesaikan dengan saling pemahaman. Sekali lagi, dan endingnya adalah biarlah waktu yang mengobati. Artinya dan bercerai itu adalah solusi terakhir. Ketika tidak ada solusi lagi yang bisa menjadikan keluarga tetap utuh, maka bercerai lebih baik. Itu opsi yang terakhir. Saya kira itu mungkin nanti bisa. Itu tadi apa yang dijawab dan disampaikan oleh Mas Saiful Bahri dari pertanyaan-pertanyaan yang ada. Pertama dari Mas Holis. Mas Holis nanti mengaji ke Distrik Capil itu ya. Tapi dalam konsep fikih mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Mas Saiful Bahri, tabani itu tidak diperbolehkan di dalam Islam. Jadi kalau bukan anak kandung, ya tidak bisa dijadikan anak kandung begitu. Jadi anak kandung itu kan mendapatkan warisan, diantaranya kan begitu. Jadi kalau anak angkat itu tidak bisa. Lantas kalau urusan terkait masalah kakak, kalau untuk keluarga itu ternyata boleh. Ya nggak boleh itu menempatkan posisi anak angkat sebagai anak kandung dalam hal urusan hukum. Misal kayak bersentuhan kulit dan sebagainya itu Mas ya. Itu nanti panjang, banyak perihal yang semacam demikian. Terus untuk yang kedua dari Mas Islah ya, itu sudah didongengi, diceritakan cerita dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar ya. Tadi ya, bahwa perempuan itu sudah sangat baik sekali kepada suami. Yang lantas kemudian bolehlah misal suami harus menuntut penuh, tapi juga harus sadar diri dia sudah memberikan kewajibannya secara penuh atau tidak gitu. Jadi kadang ada dalil-dalil yang demikian sebenarnya kijolan dalil yang seharusnya untuk laki-laki tapi dijaluk untuk istri gitu loh. Dalil yang seharusnya untuk istri malah dijaluk suami, akhirnya tukaran ngomongin dalil gitu Mas ya. Ya begitulah. Terus kemudian dari pertanyaan ketiga, ini
pancen kompleks ya permasalahan di dalam keluarga. Tapi kita juga belajar sama yang sudah menikah. Nanti Mas Fatul kapan-kapan juga ikut rembuk begitu. Ternyata dalam permasalahan mengenai tolak, memang ya tolak itu sesuatu yang halal namun dibenci sama Tuhan. Tapi dalam kasus-kasus tertentu itu tolak diperbolehkan begitu. Jadi tidak lantas kemudian tolak itu dihukumi sesuatu yang tidak disukai Tuhan dalam hal semua kasus, enggak. Tapi dari kasus tertentu itu sesuatu yang baik. Kalau memang ada sesuatu yang lebih aslah gitu, lebih baiknya begitu. Nanti untuk detail kenapa kemudian istrinya disiksa dan sebagainya itu bisa dikonsultasikan ulang dan bisa 4 mata lah barangkali. Demikian, ada statement closing Mas? Enggak. Baik, terima kasih karena sudah maghrib ya. Yang jelas saya yakin banyak sekali hal yang mungkin perlu kita perbincangkan. Saya kira masih banyak sekali dan masih kurang, sehingga akan lebih kalau ada waktu mari kita bisa lanjutkan lagi, dan saya yakin banyak juga kekurangan saya. Dan ini sangat, karena kalau kajian-kajian seperti itu lebih banyak bersifat sosial, artinya waqi'iyah, sesuatu yang terjadi di masyarakat, sehingga sangat layak untuk diperdebatkan. Kalau kemudian apa yang tertulis kita sandingkan dengan apa yang dalam dunia nyata. Jadi ya kita kan biasanya kalau teman-teman mahasiswa begitu mengkomparasikan Islam in the book sama Islam in the reality, kan begitu. Jadi ternyata ini ada ketidaksinkronan, maka disitulah kita mencoba untuk menharmonisasikan. Saya kira itu mungkin dari saya. Sekali lagi kalau ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Demikianlah ngaji nguri-nguri kitab Uqudul Lijan, semoga bisa bermanfaat fid wa dunya wal akhirah untuk diri kita semua. Ditutup dengan bacaan Fatihah. Namun ada Sokrates pernah mengatakan, menikahlah kalian semua. Hei, menikahlah. Jika kalian mendapatkan istri yang baik, maka kalian akan bahagia. Jika kalian mendapatkan istri yang cerewet ya, galak, maka kau akan menjadi seorang filosof. Gitu. Kita tutup dengan bacaan Fatihah. Al-Fatihah.